Breaking News hari ini akan membahas tentang korupsi. Bersama dengan saya, Miwatika, jurusan Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Darwar Ali. Materi yang dibawa tentang Pancasila membahas tentang pendidikan anti korupsi. Yang akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ready? Apa itu korupsi? Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus dan corruptio yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut para pakar, Subekti dan Citrisodibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang dan tindak pidana yang merugikan negara. Sedangkan menurut Baharudin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Said Hussein Alatas, korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Terdapat 7 dari bentuk korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara di mana setiap tindakan atau perbuatan yang menyebabkan berkurangnya atau menghilangnya atau tidak tercapainya pendapatan, aset atau kekayaan negara. Hal ini dapat terjadi akibat korupsi, pengelolaan keuangan yang buruk atau pelanggaran aturannya mengakibatkan kerugian pada anggaran negara. Kedua, suap menyuap, tindakan memberi atau menerima suatu baik berupa uang, barang, jasa, atau fasilitas lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kewenangan. Penggelapan dalam jabatan, tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk menyalahgunakan aset atau harta benda yang dipercayakan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pemerasan, tindakan memaksa seseorang untuk memberikan suatu baik berupa uang, barang, atau jasa dengan ancaman atau tekanan, baik secara fisik, psikologis, maupun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan curang, tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu, yang seringkali merugikan orang lain atau melanggar aturan. Benturan kepentingan, situasi di mana seseorang yang memiliki posisi atau wewenang tertentu memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas dalam mengambil keputusan. Gratifikasi, pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan bentuk lainnya yang diterima oleh seseorang karena jabatannya. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu seperti apa? Yang pertama, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, lembaga independen yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian menerapkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Lalu, menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai integritas dan kejujuran kepada generasi muda. Budaya anti korupsi dapat dibangun dengan memberikan teladan dalam berperilaku jujur dan transparan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, maka masyarakat dapat terlibat aktif dalam mendorong perubahan dan memastikan reformasi menghasilkan sistem hukum yang baik. Kemudian, sistem pemerintahan dapat diperbaiki dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dari negara lain yang memiliki angka korupsi lebih rendah. Dan penegakan hukum dapat diperkuat dengan membangun sistem pengawasan yang kuat. Kemudian, bagaimana peran dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di Indonesia? Mahasiswa dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan publik dan berani mengkritisi kebijakan yang koruptif. Dan pemerintah perlu membuka akses informasi terutama yang berkaitan
dengan pengelolaan anggaran, tender proyek, dan keputusan strategis lainnya. Sekian informasi yang dibawakan hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.